Manajemen tradisional menganggap bahwa kesuksesan organisasi, terutama dalam peningkatan produktivitas, ditentukan oleh 5M. 5M tersebut adalah mesin, method, material, money, dan man. Man ini adalah manusia. Dengan demikian, dalam pendekatan tradisional tersebut, manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, nampaknya pendekatan ini tidak bisa dipertahankan. Mengapa? Karena lingkungan organisasi sangat dinamis dan memerlukan tingkat responsivitas yang cepat. Demikian juga di dalam pemerintahan, di mana sangat menentukan bagaimana tingkat responsivitas pemerintahan di dalam mencerna dan memaknai tuntutan lingkungan. Dalam konteks ini adalah para stakeholdersnya. Dan tingkat responsivitas ini bisa dicapai kalau organisasi pemerintah itu mampu menjawab berbagai macam tantangan dan tuntutan itu melalui inovasi. Sedangkan inovasi itu basisnya pada pengetahuan. Nah, kalau jika pengetahuan itu merupakan basis, maka tentu manusia adalah salah satu faktor produksi yang berbeda dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lain tersebut. Karena pengetahuan inilah yang mampu mengangkat kualitas daripada produk, jasa maupun administrasi yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah. Karena itu, dalam konteks sekarang ini, maka SDM merupakan sumber daya strategik yang mampu menghasilkan sumber daya yang terbaharukan. Dibandingkan organisasi pemerintah bertumpu pada berbagai macam sumber daya yang akan habis, akan aus masa pakainya. Karena itu, dalam konteks ini kita ingin membahas seputar apa yang dimaksudkan oleh regulasi bahwa birokrasi pemerintah harus bisa menciptakan ASN yang profesional, seperti yang merupakan amanah daripada Undang-Undang ASN. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah pentingnya cara meraih indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan salah satu indeks yang wajib dicapai oleh pemerintah daerah khususnya, karena berhubungan erat dengan salah satu aspek penilaian dari reformasi birokrasi, khususnya pada penilaian hasil antara dari 3 komponen penilaian RB, yakni aspek pemenuhan, aspek antara, dan aspek reform. Masalahnya untuk mencapai indeks profesional ASN ini yang baik, tentu perangkat daerah yang diberi amanah dalam hal ini harus bekerja optimal. Namun selama ini yang kita lihat itu tidak optimal. Nah, perangkat daerah yang dimaksud di sini adalah perangkat daerah yang kita sebut dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau gabungan keduanya misalnya di daerah kabupaten kota yang kita sebut dengan BKPSDM. Kenyataannya ASN yang ingin ditingkatkan profesionalitasnya itu terdistribusi di semua perangkat daerah, sehingga memerlukan kerja ekstra dari BKPSDM atau BKD maupun organisasi yang diberi amanah jika ingin meningkatkan nilai indeksnya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN atau kadang disingkat dengan IPASN? Nah, untuk mengerti hal tersebut maka kita bisa ketahui melalui peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8 tahun 2019. Di dalam peraturan tersebut, IPASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas dari seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan
kedisiplinan pegawai ASN di dalam melakukan tugas berdasarkan jabatan yang diembannya. Dengan pengertian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kualitas ASN sebagai sumber daya yang sangat bersifat strategik bila dibandingkan dengan sumber daya organisasi lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah ukuran seorang pegawai atau ASN itu dinilai sudah profesional atau tidak? Dalam konteks ini, setiap individu tentu bebas mengklaim dirinya sebagai pegawai yang profesional. Namun pengakuan itu tentu tidaklah objektif karena hanya berdasarkan perkiraan subjektif masing-masing individu ASN. Oleh karena itu, pengakuan tersebut perlu mengacu pada standar penilaian dari IPASN dari BKN itu sendiri. Nah, cara termudah untuk mengetahui tingkat profesionalitas seorang ASN adalah dengan melihat nilai maksimal dari 4 dimensi yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut. Sebagai ASN, ya Anda tinggal mengukur seberapa tinggi nilai yang diperoleh dari nilai maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan BKN tersebut. Sedangkan pada nilai indeks profesionalitas ASN itu terdapat 4 indikator atau dimensi yang dinilai, yaitu kualifikasi pendidikan, dan itu diganjar dengan nilai maksimal 25. Kemudian kompetensi yang kemudian diberi skor maksimal 40 yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi seperti misalnya diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar, dan sebagainya. Kemudian kinerja yang diberi skor maksimal 30 yang berkaitan dengan nilai prestasi kerja 1 tahun terakhir dari seorang ASN. Indikator terakhir yaitu kedisiplinan. Di sini diberi nilai maksimal 5. Tentu berkaitan dengan riwayat hukuman disiplin yang diperoleh oleh seorang ASN. Tingkat indeks profesional ASN itu maksimal nilainya adalah 100. Nah, dengan mengetahui indeks ini, maka sebagai ASN yang memang bekerja sehari-hari dan berupaya untuk menjadi profesional, maka bisa mengukur atau mengetahui tingkat profesionalitasnya dengan melihat skor yang diperoleh dari range 0 sampai 100. Kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN di dalam melaksanakan tugas jabatan menjadi hal yang mutlak dibangun secara sistematis dan berkelanjutan, terutama bagi perangkat daerah yang diberi tanggung jawab terhadap pencapaian IPASN ini yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu BKD, BPSDM atau BKPSDM. Pegawai bisa melaporkan ke BKD atau BKPSDM tempat instansi masing-masing apabila ada data yang merasa tidak sesuai atau ada perbedaan dengan kondisi terkini atau belum terbarukan. Pegawai dapat mengecek seberapa besar nilai indeks profesionalitasnya. Caranya dengan bisa mengecek indeks profesionalitas ASN, yaitu dengan cara pertama buka halaman websitenya, yaitu /ipjasn.bkn.go.id. Kemudian Anda berusaha untuk membrowser halaman tersebut. Yang kedua, Anda masukkan NIP dan nama depan Anda sebelum spasi pertama dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, Anda bisa masuk ke halaman DJASN BKN. Dan yang keempat, di dalam laman tersebut terdapat 5 menu, yaitu lihat nilai indeks.
profesionalitas. Kemudian yang kelima adalah Anda bisa lihat profil dan nilai indeks profesionalitas ASN di laman tersebut. Ya. Nah, pada setiap pemerintah daerah itu dapat melakukan upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan mengenai cara meningkatkan besaran nilai IP ASN-nya dengan cara melakukan berbagai upaya melalui tahapan sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Ya kan? Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengolahan, pelaporan, dan tata cara pengisian dalam peraturan yang sama, khususnya di dalam pasal 5 BKN nomor 8 tahun 2019 itu disebutkan bahwa terdapat 5 prinsip untuk mengukur IP ASN dan sekaligus terkait dengan cara meningkatkan nilai IP ASN, antara lain melalui berbagai upaya. Upaya yang dimaksud pertama adalah membangun koherensi, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru, dan multidimensional. Nah, apa yang dimaksud dengan 5 prinsip tersebut? Prinsip pertama adalah yang disebutkan tadi, ya ini koheren atau koheren ya. Nah, ini kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IP ASN yang bersumber pada sistem merit atau berkaitan langsung dengan data merit system. Prinsip yang kedua adalah kelayakan atau worthiness. Nah, kelayakan standar pengukuran indeks profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data real yang melekat ya, secara individual kepada pegawai ASN. Prinsip ketiga adalah akuntabel. Nah, pengukuran indeks profesionalitas ASN itu dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya. Nah, adapun prinsip yang keempat yaitu dapat ditiru atau unviable. Nah, pengukuran indeks profesionalitas ASN itu dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya. Adapun prinsip kelima yakni multidimensional. Pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang itu, di mana multidimensional sendiri terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi disiplin, yang tentu saja digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima oleh seorang PNS. Dimensi disiplin itu diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran. Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN, maka sebaiknya kita itu menyiapkan sistem aplikasi kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau elektronik PUPNS, sasaran kerja pegawai atau SKP, atau yang terbaru disebut dengan sasaran kinerja pegawai, dan data pelanggaran disiplin. Yang kedua adalah dimensi kualifikasi. Ini digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi kualifikasi itu diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh nilai pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan. Yang ketiga adalah dimensi kompetensi. Ini digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh seorang pegawai yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Dan dimensi ini perhitungannya sebesar 40% dari seluruh pengukuran. Jadi sangat besar bobotnya. Dimensi yang keempat adalah dimensi kinerja.
yang digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang telah dilakukan atau dicapai berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, termasuk dalam hal ini adalah perilaku PNS. Bagi perangkat daerah yang diberi tanggung jawab untuk membangun ini, maka penting IPSN ini diketahui tata cara bagaimana pengukurannya sehingga indeks profesionalitas ASN itu bisa dipantau dan dievaluasi setiap saat sejauh mana tingkat IPASN yang ada di dalam area tanggung jawabnya. Dengan demikian maka pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara sendiri itu ditujukan untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tata cara pengukuran indeks profesionalitas ASN itu dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Nah, Peraturan BKN tersebut merupakan tindak lanjut di dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 17 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN. Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 di dalam pasal 1 angka 12, 13 dan 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi di dalam upaya pengembangan profesionalisme seorang ASN. Standar profesionalitas ASN merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup seperti yang dikatakan di atas kualifikasi yaitu kompetensi, kinerja, dan disiplin. Instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN merupakan bahan, alat, dan cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan data indeks profesionalitas ASN berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator. Deskripsi indikator berikut dan tata cara pengisiannya. Di dalam Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 ini, itu sekaligus bisa menuntun kita secara internal dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Karena itu dalam Perka BKN ini dikemukakan maksud dan tujuannya. Dalam Peraturan BKN ini dijelaskan, khususnya di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Peraturan BKN ini dapat dijadikan pertama sebagai pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah di dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN di lingkup instansi masing-masing. Yang kedua, bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah di dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN itu akan menghasilkan peta terkait tingkat profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit 3 pihak yang mencakup pertama, manfaat bagi pegawai ASN sendiri, yang kedua manfaat bagi instansi pemerintah, dan yang ketiga tentu manfaat bagi masyarakat
Beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang itu, hal ini bisa diketahui melalui beberapa dimensi profesional tersebut yang kita bisa bagi menjadi 4 dimensi. Dimensi pertama adalah pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, yang kemudian itu memiliki bobot perhitungan sebesar 1%. Yang kedua, pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, yang memiliki perhitungan sebesar 2%. Dan ketiga, pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, yang memiliki perhitungan sebesar 3%. Yang keempat adalah pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat. Dan ini memiliki perhitungan sebesar 5%. Pendidikan di bawah SLTA sederajat itu diperhitungkan 1% ya. Kemudian pendidikan SLTA D1 dan 2 sederajat diperhitungkan sebesar 5%. Pendidikan D3 itu diperhitungkan sebesar 10%. Dan pendidikan D4 dan S1 itu diperhitungkan sebesar 15%. Sementara pendidikan S2 diperhitungkan sebesar 20% dan pendidikan S3 diperhitungkan sebesar 25%. Diklat PIM saat ini baik berupa PKA dan PKP bagi struktural atau diklat fungsional bagi jabatan fungsional itu memiliki perhitungan sebesar 15%. Diklat teknis sebesar 20 JP dalam 1 tahun itu memiliki perhitungan sebesar 15%. Adapun workshop, seminar atau sejenisnya itu memiliki perhitungan sebesar 10%. Nah, inilah beberapa poin-poin penting yang saya kira penting untuk kita simak bersama, terutama perangkat daerah yang diberi amanah atau menjadi tusinya untuk membantu seluruh ASN yang berada di satu pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan, karena dengan skor yang tinggi dari indeks profesionalitas ASN sangat membantu di dalam penilaian reformasi birokrasi. Karena dalam penilaian reformasi birokrasi ada yang kita kenal dengan istilah hasil antara, dan indeks profesionalitas ASN ini berada pada komponen hasil antara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara sepintas ini bisa memberi manfaat, dan kita ketemu pada tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.